Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi akuntansi biaya, itu tentang harga pokok, produk bersama, dan produk sampingan. Serta bagaimana cara menghitung alokasi biaya bersama menggunakan metode nilai jual relatif. Adapun studi kasus ini kita berasal dari perusahaan sawit yaitu PT Agro Sejahtera Nusantara yang mengolah kelapa sawit menghasilkan crude palm oil, juga ada kernel atau inti sawit serta serat sawit. Pertama-tama kita pahami dulu konsepnya sekaligus menjawab pertanyaan soal nomor satu, yaitu tentang pengertian produk bersama atau joint product. Produk bersama adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dalam satu proses produksi yang sama, hingga mencapai titik tertentu yang disebut titik pisah atau split off point. Jadi harga produk bersama adalah biaya produksi yang dialokasikan ke produk-produk bersama berdasarkan metode tertentu. Karena biaya tersebut digunakan untuk menghasilkan beberapa produk sekaligus. Biaya tersebut disebut joint cost. Jadi produk bersama adalah dihasilkan dari proses produksi yang sama. Yang kedua tidak bisa dipisahkan sebelum split off point. Yang ketiga nilai jualnya relatif signifikan. Yang keempat biaya produksi sampai split off point disebut joint cost. Contoh pada kasus ini adalah produk bersamanya adalah CPO crude palm oil dan inti sawit atau kernel. Kemudian produk sampingan adalah produk tambahan yang muncul dari proses produksi yang sama, namun nilai jualnya relatif rendah dibanding produk bersama. Produk sampingan biasanya bukan fokus utama perusahaan dalam proses produksi, melainkan hasil ikutan yang tetap dijual dan memberikan manfaat tambahan berupa pendapatan. Harga produk, harga pokok produk sampingan adalah biaya yang melekat pada produk sampingan yang dihasilkan secara tidak langsung dalam proses produksi utama. Karena nilai produk sampingan relatif kecil, maka umumnya biaya produksinya tidak dihitung secara rinci, melainkan dicatat dengan perlakuan tertentu sebagai pengurang biaya produk utama ataupun dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Contoh pada kasus ini adalah produk sampingan adalah serat sawit. Mengapa joint cost ini harus dialokasikan? Alasannya adalah ada beberapa. Yang pertama, biaya tersebut digunakan untuk menghasilkan dua produk bersama sekaligus, maka biaya harus sebagai adil karena yang pertama harga pokok tiap produk dapat dihitung, yang kedua laporan laba rugi tiap produk dapat dianalisis, yang ketiga manajemen dapat menentukan harga jual, keempat profitabilitas tiap produk dapat diketahui, yang kelima perusahaan dapat membuat keputusan produksi secara tepat tanpa alokasi joint cost, perusahaan tidak tahu biaya biaya CPU dan kernel secara terpisah. Kemudian langsung kita eh, analisis alokasi joint cost menggunakan metode nilai jual relatif. Kemudian akan saya share hasil perhitungannya dalam bentuk Excel. Sebentar. Kita punya data produksi penjualan. Studi kasusnya perusahaan PT Agus Sejahtera Nusantara. Yang pertama-tama adalah kita hitung total nilai jual produk bersamanya. Total nilai jualnya yaitu nilai jual CPO crude palm oil dan kernelnya. Untuk CPO, total nilai jual jumlah produksi per ton, jumlah produksi dalam ton dikalikan harga harga jual per ton, yaitu 600 ton dikali 10 juta sehingga ketemu dengan 6 miliar. Sedangkan untuk kernel 300 ton dikalikan 7 juta menghasilkan nilai jual total 2,1 miliar. Jadi total eh, nilai jual untuk produk bersama adalah 6 juta ditambah 2,1 jadi 8,1 miliar. Kemudian langkah kedua adalah menghitung proporsi nilai jual relatif masing-masing produk. Yaitu untuk proporsi CPO 6 juta dibagi 8,1 M, nanti ketemu proporsi nilai jualnya sebesar 74,07%. Sedangkan untuk kernel
2,1 dibagi 8,1 sehingga ketemu proporsional jual 25,93%. Langkah selanjutnya adalah mengalokasikan joint cost-nya sebesar 900.000, 900, sorry, maaf, 900 juta, sehingga untuk biaya-biaya masing produk diketahui, yaitu tinggal mengalihkan saja eh, proporsional jual CPO yaitu 74,07% dikalikan 900 juta ketemu 666 juta sekian. Sedangkan untuk kernel yaitu 25,93% dikalikan joint cost-nya tadi 900 juta ketemu angka 233 juta sekian. Kemudian langkah terakhir adalah menghitung harga pokok per unit atau per tonnya. Harga pokok per CPU per ton 666 juta dibagi 600 ton sehingga ketemu HPP per tonnya 1.111.000 rupiah. Sedangkan untuk kernel 233 juta dibagi 300 jadi ketemu HPP per ton untuk kernel adalah 777.000. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perlakuan akuntansi produk sampingan atau serat sawit dan pengaruhnya. Dalam akuntansi biaya, produk sampingan biasanya diperlakukan sebagai metode berikut, yaitu ada dua, yaitu yang pertama paling sering dilakukan adalah pendapatan produk sampingan mengurangi joint cost. Jadi joint cost dikurangi nilai jual produk sampingannya. Tadi ketahui joint cost-nya 900 juta, dikurangi 300 juta nilai jual produk sampingan serat sawit tadi, sehingga ketemu 600 juta. Sedang segera kita masukkan saja angkanya untuk eh, metode produk sampingan ini dan menggunakan joint cost untuk CPO sama tadi tinggal mengalihkan. Kalau tadi nilai nilai jual joint cost-nya 900 juta, sekarang diganti eh, menjadi 600 juta karena joint cost bersihnya 900 kurangi 300 juta tadi. Nah, ketemu angkanya untuk CPO 74,07% dikalikan 600 juta menjadi 444 juta. Sedang untuk kernel adalah 25,93% dikalikan 600 juta menjadi 155 juta. Sehingga diketahui HPP per ton bersih setelah mengurangkan produk sampingan tadi yaitu untuk CPO 740.000 sedangkan kernel 518.000. Artinya biaya yang dialokasikan ke CPO dan kernel menjadi lebih kecil pengaruhnya sehingga pengaruhnya adalah harga pokok CPO dan kernel menjadi lebih rendah karena ada kompensasi dari produk sampingan sehingga kedua adalah profitabilitas produk utama meningkat. Sedangkan metode yang kedua adalah dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Produk sampingan dianggap sebagai pendapatan tambahan jika joint cost tetap 900 juta, produk sampingan muncul di laporan laba sebagai pendapatan lain-lain. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap HPP CPO dan kernel tidak berkurang atau lebih tinggi dibanding metode pengurang biaya. Kalau metode dua ini, ya, sedangkan nilai jual serat sawit akan muncul sebagai pendapatan terpisah di laporan laba sebagai pendapatan lain-lain. Sehingga laba perusahaan tetap bertambah, namun bukan mengurangi biaya produk utama. Manfaat informasi harga produk bersama bagi manajemen adalah yang pertama, penetapan harga jual atau pricing decision. Manajemen membutuhkan data biaya untuk menentukan harga jual minimum agar tidak rugi. Misalkan, jika CPO per ton diketahui, perusahaan bisa menentukan margin keuntungan. Yang kedua, evaluasi profitabilitas produk. Dengan mengetahui biaya tiap produk, manajemen nilai produk mana yang paling menguntungkan karena bisa menghitung laba masing-masing produk. Yang ketiga, manfaatnya bagi manajemen adalah pengambilan keputusan produksi, sehingga manajemen dapat menentukan apakah proses produksi perlu ditingkatkan untuk menghasilkan lebih banyak CPO atau kernel. Yang kedua, apakah perlu dilakukan proses selanjutan setelah split off point tadi. Untuk manfaat manajemen selanjutnya adalah kontrol biaya dan efisiensi. Dengan adanya alokasi biaya, maka manajemen bisa mengevaluasi apakah joint cost terlalu tinggi. Yang kedua, bisa dilakukan pengendalian biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabriknya. Yang terakhir, perencanaan strategis bisnis atau strategi planning.
Informasi biaya produk bersama membantu perusahaan menentukan fokus pasar, domestik atau ekspor. Yang kedua, prioritas produk unggulan. Yang ketiga, strategi penggunaan limbah secara sehat untuk nilai tambah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.